Setiap umat muslim diwajibkan untuk mereka mempercayai adanya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu padang mahsyar. Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran alam semesta beserta isinya, sekaligus menjadi tanda bahwa kehidupan di dunia telah berakhir. Sedangkan padang mahsyar merupakan tempat di mana semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempat tahapan perhitungan amal. Nantinya, manusia akan melanjutkan perjalanan menuju surga atau neraka sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Pada hari kiamat, matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. Lalu mereka bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya, ada yang berkeringat hingga lututnya, ada yang berkeringat hingga pinggang dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringat. Hadis riwayat Muslim, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. 1. Orang yang rajin bersedekah. Bersedekah memang bukan wajib hukumnya, akan tetapi selama manusia yang hidup di dunia setidaknya harus bersedekah sebagai bentuk amalan yang akan mengantarkannya ke surga. Bahkan, orang yang rajin bersedekah masuk dalam salah satu golongan orang yang dinaungi saat berada di padang mahsyar. 2. Pemimpin yang adil. Dalam hal ini, orang yang memiliki kekuasaan besar, seperti raja, presiden, atau lainnya, mereka haruslah menjadi seorang yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam keseluruhan surah Sad ayat 26 yang artinya, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. 3. Hidup untuk ibadah. Golongan selanjutnya adalah umat muslim yang hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang menjalani hidup seperti itu lebih menyukai perbuatan baik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari perbuatan sia-sia. 4. Orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nah, golongan ini adalah laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya, barang siapa yang selalu memasukinya, berarti ia telah bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Dua orang yang mencintai Allah akan dipertemukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 54 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. 6. Orang yang berzikir di waktu sunyi. Nah, selanjutnya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sunyi atau menegasingkan diri sendirian hingga tidak terasa kedua matanya basah karena menangis. 7. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, lalu ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Golongan terakhir ini, mungkin dalam kehidupan nyata lebih banyak perempuan yang diajak untuk berzina oleh laki-laki. Sebaliknya, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka, laki-laki yang menolak berzina pada hari perhitungan kelak.